Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada tanggal 14 Februari tahun 2024, kita akan dihadapkan dengan sebuah pesta demokrasi, yang mana pesta tersebut adalah bagian rutinitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita berkaca pada pemilu yang akan kita laksanakan pada tahun 2019 lalu, bukankah sangat banyak menuai berbagai polemik, baik dari sektor anggota KPPS yang tidak memadai sehingga banyak memakan korban jiwa, baik polemik yang dihasilkan daripada regulasi itu sendiri yang amat sulit untuk dilaksanakan dikarenakan masih banyak intervensi daripada oknum tertentu. Lantas, siapkah Bawaslu untuk meretas dan melaksanakan itu semua? Maka untuk menjawab itu semua, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi wewenang, dan apa yang menjadi kewajiban Bawaslu itu sendiri. Adapun untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai tugas Bawaslu itu sendiri. Bawaslu itu sendiri mempunyai tugas yang pertama adalah menyusun standarisasi tata laksana pengawasan pemilu. Sedangkan yang kedua, Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Yang ketiga, mengawasi persiapan pemilu. Dan yang keempat, mengawasi pelaksanaan pemilu. Yang kelima adalah mencegah terjadinya praktek politik uang. Yang keenam, mengawasi netralitas daripada aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara kepolisian Republik Indonesia. Yang ketujuh, mengawasi pelaksanaan putusan, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP, dan selanjutnya menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakumdu. Yang ke-10, mengelola, memelihara dan menjaga kearsipan. Yang 11, mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan melaksanakan tugas lain sebagai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Itu adalah bagian daripada tugas Bawaslu itu sendiri. Sedangkan yang nomor 2, kita berbicara mengenai wewenang Bawaslu itu sendiri. Bawaslu selain mempunyai tugas, dia juga mempunyai wewenang. Apa yang menjadi wewenang daripada Bawaslu itu sendiri? Yang pertama, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran mengenai pemilu. Dan yang kedua, memeriksa, mengaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Yang ketiga, memeriksa, mengaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Dan yang keempat, menerima, memeriksa, dan memediasi, mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Dan yang kelima, wewenang Bawaslu adalah merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas aparatur tentara dan kepolisian Republik Indonesia, menjangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, dan anggota Panwaslu. Dan selanjutnya, wewenang daripada Bawaslu itu sendiri adalah melaksanakan wewenang lain dengan ketentuan peraturan undang-undang. Itu adalah wewenang daripada Bawaslu itu sendiri. Dan untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban Bawaslu itu sendiri. Di dalam kewajiban Bawaslu, Bawaslu itu sendiri mempunyai berbagai kewajiban. Salah satunya adalah Bawaslu harus bersikap adil di dalam menjalani tugas dan wewenang. Dan yang kedua, Bawaslu
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan. Yang ketiga, kewajiban Bawaslu menyampaikan laporan hasil daripada pengawasan kepada Presiden, DPR. Dan sesuai pengawasan, pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan daripada undang-undang itu sendiri. Sedangkan selanjutnya melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tugas, kewajiban, dan wewenang dari Bawaslu itu sendiri yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dari permasalahan yang ada dapat saya uraikan diantaranya ialah kepercayaan publik. Pada dasarnya pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga sebagai pengawas pemilu dan para pemangku kepentingan dituntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya, setelah kegiatan proses pemilu berakhir, tentunya pengawasan hasil pemilihan harus dilaksanakan juga secara baik dan transparan, supaya tidak menimbulkan opini buruk dari masyarakat. Kemudian isu sara yang berkembang di masyarakat juga harus ditekan sekecil mungkin, dan politik uang harus dihapus. Oleh karena itu perlu dibuat sanksi yang menimbulkan efek jerah yang tidak hanya diberlakukan hukum pidana bagi pelaksana, tapi juga melibatkan oknum yang ingin menggagalkan pemilu tersebut. Permasalahan yang kedua adalah adanya konstruksi sosial bahwa politik money telah menjadi rahasia umum, karena pada dasarnya memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran pemilu merupakan tugas dari Bawaslu itu sendiri untuk kemudian diterapkan. Permasalahan yang ketiga adalah lambatnya penyelesaian proses sengketa pemilu dan adanya ketidakpastian hukum. Bawaslu yang diberikan kewenangan sebagai pengadil, pemutus perkara kepemiluan selayaknya harus dilakukan dengan cepat dan adil, dikarenakan ada proses adjudikasi yang merupakan cara penyelesaian konflik sengketa melalui pihak ketiga yang diatur berdasarkan undang-undang untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat dan damai, mengikat dan final. Permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu saat ini yang keempat adalah tahapan pencocokan dan penelitian. Belum semua pengawas pemilu berbasis IT karena terkendala jaringan internet, maka perlulah dikasih tenaga IT di setiap kabupaten maupun kota agar sistem berjalan dengan lancar. Permasalahan yang kelima adalah adanya perbedaan persepsi antara pengawas pemilihan dan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana dan pemilihan, terutama menyangkut perbuatan mana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan. Dalam hal ini, pelanggaran tindak pidana pemilihan seringkali dihadapkan dua sisi dilematis. Di antaranya ialah keinginan menjaga ketentraman atau kedamaian, sebab dalam upaya penegakan hukum pada seseorang tidak menutup kemungkinan akan bersifat konfrontatif dari masa pendukung tersangka atau terdakwa. Baiklah, dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa implementasi regulasi pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara di Indonesia ialah: pertama, menjaga kepercayaan publik dengan upaya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan transparan. Kedua, Bawaslu mampu mengatasi politik uang
yang sering terjadi dengan upaya menolak money politik yang ditawarkan oleh pihak yang berkepentingan dengan cara pertama, mahasiswa sebagai kaum intelektual harus menjunjung tinggi asas demokrasi sebagai bentuk tindakan preventif dalam praktek money politik. Yang kedua, mensosialisasikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai dampak negatif dari politik uang. Kesimpulan yang ketiga adalah dalam proses sengketa pemilu, selayaknya harus digunakan dengan cepat dan adil dikarenakan ada proses adjudikasi yang merupakan cara penyelesaian konflik sengketa melalui pihak ketiga yang diatur berdasarkan undang-undang untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat dan final. Yang keempat, perlu disediakan tenaga IT di beberapa kabupaten atau kota agar bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan jaringan internet yang dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, para petugas perlu memperhatikan protokol kesehatan. Sementara ada beberapa daerah yang tidak ada petugas kesehatan, rapid test dan jaringan internet. Yang kelima, meminimalisir timbulnya sisi dilematis dari perbedaan persepsi antara pengawas pemilihan dan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana dan pemilihan. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan dalam video kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.